Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sebelum kita mulai pelajaran, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Jadi selamat pagi ya semuanya. Jadi bertemu kembali dengan pelajaran IPA. Ya, hari ini kita akan masuk materi baru mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Tapi sebelumnya, materi ini berkaitan dengan pelajaran sebelumnya yaitu mengenai zat. Ya, coba kira-kira ibu mau tanya ini, ada nggak yang masih ingat zat itu apa sih nak? Coba. Ada nggak yang masih ingat zat itu apa? Zat adalah, ya silakan Febri. Zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruangan, Bu. Iya, bagus ya. Zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruangan. Berarti ingatannya masih bagus ya. Nah, itu tadi pengertian zat nih. Nah, zat itu menurut wujudnya, yang kalian tahu wujud zat itu apa? Coba satu orang. Ya, siapa? Cair. Zat padat. Satu lagi? Iya, tepuk tangan dulu buat Laura ya. Iya, jadi ya, menurut wujudnya zat itu dibagi tiga, ada zat cair, zat padat, dan zat gas. Oke, nah hari ini kita akan mempelajari klasifikasi zat juga, tapi kalau kali ini kita klasifikasi zat berdasarkan komposisinya. Nah, jadi berdasarkan komposisinya, zat itu dibagi menjadi unsur, senyawa, dan campuran. Nah, sebelumnya nih, nah apa yang ibu pegang ini nak? Ada air apa ini? Air apa? Air mineral, air minum. Kalian biasa minum ya, air minum ini. Untuk apa air ini nak? Untuk minum ya, untuk minum. Oke. Nah ini apa nak? Puding. Kalau kalian tahu puding ini dalamnya ada apa aja sih nak? Coba satu orang bisa menyebutkan kira-kira puding ini dari apa aja nih? Dari ada apa? Susu. Kemudian apa lagi? Jelly. Mungkin ada santannya ya. Jadi semuanya itu diaduk menjadi satu. Jadilah namanya puding. Nah, ini materi ini nanti akan berkaitan dengan kita hari ini ya, yaitu mengenai unsur, senyawa, campuran. Oke, nah ibu ya akan menunjukkan sama kalian. Ya, judulnya unsur, senyawa, campuran. Nah, lihat nih. Lihat, apa yang kalian ketahui tentang benda-benda di sekitar kita? Nah, apakah semua benda-benda itu terbuat dari satu jenis zat saja? Jawabannya tidak. Tadi contohnya apa yang ditunjukkan? Contohnya ini ya. Ya, air minum Bu. Air minum kok ini cuma satu atau terdiri dari beberapa zat? Nanti kita akan pelajari ya nak ya. Nah, lihat ini. Mengapa kita perlu memahami unsur, senyawa, dan campuran? Coba menurut kalian lah, kenapa sih kita harus memahami ada unsur, ada senyawa, ada campuran? Coba. Kalau kita lihat di sekitar kita ini nak, ada banyak sekali zat, ya kan? Kalian tahu nggak jenis zatnya apa? Tidak ya? Nah, kalian tahu apakah zat itu termasuk unsur, senyawa, atau campuran? Ya, makanya hari ini kita akan mempelajari mengenai unsur, senyawa, dan campuran yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalian nanti akan bisa memahami dan mendeskripsikan benda-benda apa saja dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk senyawa, unsur, ataupun campuran.
Oke, kita lihat lagi the next ya. Nah, di sini, ini ada namanya ada besi. Tapi ini besinya ini masih besi yang belum diolah ya, masih besi murni. Kemudian ada apa lagi nih nak? Ada garam dapur. Kemudian ada apa lagi? Ada air laut. Oke. Tahu nggak bedanya apa? Mana yang termasuk unsur? Unsur itu yang mana? Yang besi. Kalau senyawa yang mana? Garam. Yang campuran yang mana? Air laut. Oh, berarti kalian udah paham ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian dapat ya atau mampu memahami pengertian dari unsur, senyawa, campuran. Yang kedua, dapat mendeskripsikan perbedaan antara unsur, senyawa, dan campuran, serta kalian dapat menerapkan konsep-konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut ya. Nah, next itu. Oke, nah apa itu unsur? Tadi kan ada ya Ibu sebutkan. Unsur ya. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi. Berarti dia tunggal. Tahu arti tunggal? Artinya apa? Sendiri. Kalau sendiri berarti dia tidak bisa apa? Tidak bisa diuraikan. Ya, jadi dia udah sendiri dan tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Nah, kita lihat contohnya apa? Misalnya ada ada oksigen, ada besi. Ya. Jadi unsur ini dia memiliki sifat sendiri. Nah, di sini kemudian ada ciri-ciri unsur. Ya, kalian lihat. Yang pertama apa? Tersusun dari atomnya sama. Kemudian tidak bisa diuraikan lagi atau disederhanakan menjadi zat yang lebih dasar atau zat yang lebih sederhana. Kemudian memiliki sifat kimia yang khas. Oke, berarti dia punya sifat tertentu ya. Oke. Nah, kemudian ada senyawa. Ya, senyawa itu apa? Senyawa adalah gabungan dua zat ya, tapi dia direaksikan secara kimia. Oke, berarti dia kalau tadi unsur zat tunggal, kalau dia senyawa terdiri dari dua zat. Tapi dia gabungkannya itu nggak sembarangan, harus direaksikan secara kimia ya. Contohnya apa? Contohnya apa ini? Air. Oh, ternyata air ini masuk tergolong dari apa? Senyawa. Berarti dia bukan zat tunggal ya, walaupun nggak ada warnanya ya. Berarti dia termasuk golongan apa tadi? Senyawa. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian ini ciri-cirinya. Ya, ciri-cirinya terdiri dari dua unsur. Ya, berarti unsurnya berbeda ya. Kemudian sifat unsurnya berbeda dan harus direaksikan kalau dia pemisahannya atau penguraiannya dilakukan dengan cara reaksi kimia. Oke. Nah, satu lagi yaitu campuran. Nah, campuran. Nah, ini dia. Campuran adalah gabungan dua zat atau lebih yang masih mempertahankan sifat asalnya. Kayak contohnya ini tadi, ini buatnya dari apa nak? Dari jelly. Kalau kalian makan puding ada nggak rasa jelinya? Nah, tadi buatnya dari apa lagi? Susu. Ada nggak rasa susunya? Ada. Jadi kalau dia bedanya campuran itu dia masih memiliki sifat dari zat penyusunnya. Paham sampai sini nak? Ada yang mau bertanya? Ya ada. Oke, kita supaya lebih jelas lagi ya nak ya. Di sini ada video, coba kalian perhatikan dulu videonya. Di sekitar kita sering menjumpai berbagai jenis benda. Pasti kalian tahu, benda dibagi menjadi 3 wujud.
wujud padat, cair, dan gas. Benda-benda tersebut kita klasifikasi berdasarkan karakteristik yang dapat diamati. Namun, sedikit berbeda ketika kita akan mempelajari klasifikasi materi. Pada video ini, kita akan menemukan unsur, senyawa, dan campuran. Apa sebenarnya unsur, senyawa, dan campuran? Simak video berikut ini. Dapur merupakan tempat yang digunakan untuk memasak. Namun, dapur juga menjadi tempat yang menarik untuk mengamati jenis-jenis materi. Di dapur terdapat beberapa bahan-bahan makanan seperti gula, garam, asam cuka, minyak goreng, sayuran, dan buah-buahan. Dalam bahan tersebut terkandung senyawa kimia. Semua benda yang ada di bumi kita tersusun dari materi. Ilmuwan menggolongkan materi berdasarkan komposisi dan sifatnya. Berdasarkan komposisinya, materi yang ada di alam dapat diklasifikasikan menjadi zat tunggal dan campuran. Namun, bila kita kaji lebih dalam, zat tunggal dibagi lagi menjadi unsur dan senyawa, sedangkan campuran dibagi menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Perlu diulang lagi, dicatat. Menjadi bagian yang lebih sederhana dan akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. Dan perlu kita ketahui bahwa bagian terkecil dari unsur adalah atom. Banyak sekali unsur yang ada di alam dan dapat kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya besi, timah, seng, tembaga, dan nikel. Para ahli kimia juga menggunakan simbol atau lambang untuk menunjukkan perbedaan antara unsur kimia yang satu dengan yang lainnya. Simbol unsur ini dibuat untuk memudahkan dalam penulisan nama unsur. John Jacob Berzelius, ahli kimia dan Swedia, mengusulkan simbol unsur yang digunakan secara internasional hingga saat ini. Berzelius juga menjelaskan bagaimana memberikan lambang unsur. Yang pertama, setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Yang kedua, huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Yang ketiga, unsur yang memiliki huruf awal sama diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Hingga saat ini, sudah ditemukan 118 unsur dalam tabel periodik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan air, gula, garam, asam cuka, dan beberapa bahan lainnya. Bahan-bahan tersebut merupakan senyawa. Kamu telah mengetahui bahwa bagian terkecil dari sebuah unsur adalah atom. Dua atau lebih atom dapat bergabung melalui reaksi kimia dan membentuk molekul. Molekul merupakan bagian terkecil dari suatu senyawa. Dengan demikian, kamu dapat menjelaskan bahwa senyawa terdiri atas dua unsur atau lebih. Suatu senyawa masih dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya melalui reaksi kimia. Bagaimana suatu senyawa dapat terbentuk? Senyawa terbentuk melalui proses pencampuran unsur secara kimia. Sifat suatu senyawa akan berbeda dengan sifat unsur-unsur unsurnya. Misalnya, sifat air sebagai senyawa akan berbeda dengan sifat hidrogen dan oksigen sebagai unsur-unsurnya. Setelah mengenal unsur dan senyawa, kita akan berkenalan dengan campuran. Contoh beberapa campuran yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya susu coklat. Ada juga air bersumber, udara, batuan, garam iodium, dan paduan obat. Kamu mungkin sering menggunakan berbagai jenis campuran. Misalnya ketika memasak, membuat teh manis, atau kopi. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Campuran homogen merupakan larutan yang tersusun atas pelarut dan zat terlarut, misalnya larutan gula, larutan garam, ataupun sirup. Berbeda dengan campuran homogen, salah satu contoh dari campuran heterogen adalah campuran air dan pasir.
Campuran hidrogen terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan yang lain secara sempurna sehingga dapat dikenali satu unsurnya. Dengan demikian, pada campuran hidrogen seluruh bagiannya tidak memiliki komposisi yang sama. Bagaimana? Apakah kamu sudah jelas dengan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran? Untuk lebih jelasnya, perhatikan hal berikut ini yang menunjukkan perbedaan bagiannya. Nah, jadi tadi kan dijelaskan ya mengenai unsur, senyawa, dan campuran ya. Unsur itu apa tadi ya? Adalah zat tunggal. Sebenarnya unsur dan senyawa itu sama-sama zat tunggal. Tapi bedanya apa? Nah, bedanya apa? Coba satu orang. Bedanya apa? Kalau dia unsur, bisa diuraikan atau tidak? Bisa? Tidak. Kalau senyawa masih bisa diuraikan? Masih. Tapi melalui reaksi kimia. Nah, kemudian campuran. Campuran ini merupakan gabungan dua unsur atau lebih, tapi tanpa disertai oleh reaksi kimia. Oke. Nah, jadi untuk lebih jelas lagi ya belajar kita akan diskusi kelompok ya. Nah, kalian kan sudah dibagi ya menjadi berapa kelompok ini, Nak? Menjadi 6 kelompok ya. Jadi masing-masing kelompok akan Ibu berikan LKPD ya, dimana di sini ada beberapa tugas yang harus kalian jawab ya. Silakan kalian diskusikan secara berkelompok. Oke, silakan kalian tulis nama kelompoknya siapa ya, misalnya kelompok 1 namanya siapa-siapa saja anggotanya. Oke, silakan. Oh, ini ada yang nggak ada. Silakan kalian diskusikan dengan teman sekelompok kalian ya. Kira-kira berapa lama waktunya ini, Nak? 5 menit cukup? Ya. 10 menit. Benar ya? 10 menit ya. Oke, 10 menit. Silakan berdiskusi. Ya, silakan kalian diskusikan bersama teman sekelompok kalian. Ya. Kalian boleh menggunakan berbagai media ya, boleh. Kalau ada bukunya silakan cari di buku. Kalau ada yang handphonenya boleh kalian buka. Tapi ingat ya, kita ya di sini ya. Ya, dijelaskan. Ya, itu. Ya, tulisnya di sini. Kelompok 2. Udah. Oh, 3 ya. Oke. Udah kan? Bisa. Nah, itu termasuk unsur, senyawa atau campuran. Ya, tulis unsur di sini. Unsur. Oke. Udah. Yang ini gimana, Nak? Ini udah, Nak. Ya, terus lagi di situ. Tadi. Ya. Ini udah, Nak. Ya, namanya udah. Ya, ini tahu kan gambar apa kan? Ini gambar apa? Tidak tahu. Ini gambar apa? Campur ini, Nak. Campur. Campur. Campur itu apa? Termasuk apa? Unsur, senyawa apa campur? Campuran, iyalah. Masa udah campur-campur gitu? Ya. Udah, kalau kalian udah. Apa, Nak? Ada ini, ya, gitu ya. Oke. Jadi air minum termasuk apa tadi? Ya, air minum kita senyawa. Oke, dah semua diskusi ya. Oke, dah dapat. Iya, dipindahkan lah. Kamu cinta aku ya? Ya.
Ya, Bu. Hari ini nggak ada istirahat kita. Ada. Kenapa nakku? Udah, nggak ada masalah kan? Aman, aman. Ini. Ya. Udah kan? Nggak ada masalah. Udah? 5 menit lagi ya. Kira-kira ada kendala nggak, Nak? Kalau ada kendala boleh disampaikan. Kita on kamera loh, Nak. Ya. Iya, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya nggak apa-apa. Oh, pandai ya. Nanti berarti 17 bisa lah kau buat gambar ya. Dah, aman ini, Nak. Kira-kira ada yang minta? Nggak ada aman. Udah, karena sudah selesai kan? Oke, karena sudah berdiskusi ya, sekarang kita akan melakukan presentasi. Coba sebelum Ibu pilih nih ya, siapa yang mau presentasi duluan? Ayo, kelompok mana? Coba. Kelompok 1 bagaimana 1? Dah? Belum juga? Kelompok 2? Bisa? Oke, kelompok 2. Tepuk tangan dulu ya buat kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Ya, semuanya, Nak, maju ke depan ya. Pakai perkenalan ya, Nak ya. Ya, silakan. Ya, silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan, Nak, silakan. Oke, silakan, Nak. Yang lainnya nanti kalian diharapkan untuk memberikan tanggapan ya ataupun pertanyaan kepada kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2. Namanya siapa, Nak? Udah perkenalan nama? Iya, kenalkan dulu ya dari paling ujung dulu, Bang. Iya, Bang, silakan, Bang. Perkenalkan, nama saya Fatih Hanif. Perkenalkan, nama saya Febri. Perkenalkan, nama saya Maria. Perkenalkan, nama saya Adel. Perkenalkan, nama saya Safa. Perkenalkan, nama saya Maura. Ya, silakan. Masuk unsur itu. Yang mana? Apakah yang dimaksud dengan unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ya, yang kuat, Nak. Ya.
Sebutkan 2 contoh pemanfaatan unsur dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan dalam tabel berikut. Nama unsur besi, kegunaan bahan bangunan. Nama unsur emas, kegunaan perhiasan. Nama unsur oksigen, kegunaan pernafasan. Apa yang kalian tahu tentang senyawa? Senyawa adalah zat tunggal yang masih dapat diuraikan melalui reaksi kimia. Nama senyawa: air. Unsur penyusunnya: 1 hidrogen, 2 atom oksigen. Nama senyawa: gula. Unsur penyusunnya: 6 karbon, 12 hidrogen, 6 oksigen. Nama senyawa: garam. Unsur penyusunnya: 1 natrium, 1 klorin. Apakah yang dimaksud dengan campuran? Campuran adalah gabungan dari beberapa zat tunggal tanpa perbandingan tetap dan tidak terikat dengan secara kimia. Jelaskan macam-macam campuran. 1. Campuran homogen, yaitu campuran yang tidak dapat dibedakan unsur penyusunnya. 2. Ada campuran heterogen, yaitu campuran yang masih dapat dibedakan penyusunnya. Lengkapi tabel perbedaan unsur senyawa dan campuran berikut. 1. Unsur zat tunggal, yaitu senyawa zat tunggal, campuran gabungan beberapa zat. Unsur tidak dapat dipisahkan, terdiri dari satu jenis atom. Senyawa zat tunggal dapat dipisah melalui beberapa unsur. Campuran gabungan beberapa zat dapat dipisahkan, terdiri dari beberapa unsur atau senyawa reaksi kimia. Sekian presentasi kami akhiri dengan... Bentar dulu nak, sebelum diakhiri, coba dari kelompok lain, mana tahu ada yang mau berikan pertanyaan ataupun tanggapan. Oh iya, silakan Clara. Ya, Clara. Ya, namanya, ya, perkenalkan diri dulu nak. Ya. Nama saya Farah. Apa perbedaan mendasar antara unsur, senyawa, dan campuran? Nah, iya, silakan. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang masih dapat diuraikan melalui reaksi kimia. Dan campuran adalah gabungan dari beberapa zat tunggal tanpa perbandingan tetap dan tidak terikat secara kimia. Oke, gimana Clara? Ya, sudah. Nah, yang lainnya kira-kira ada lagi yang mau memberikan pertanyaan ataupun tanggapan? Tidak ada? Tidak ada. Oke, diakhiri dulu nak. Ya, diakhiri dulu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Ya. Bagus ya. Nah, siapa berikutnya yang mau? Tadi kelompok 2. Sekarang tadi genap ya. Sekarang yang ganjil dulu. Kelompok 5 dulu. Tepuk tangan untuk kelompok 5 dulu ya, biar semangat. Oke. Udah, silakan masuk. Kelompok 5, silakan presentasi kita ya. Oke. Perkenalan dulu ya Nak ya. Ya. Kenalan dulu dari mulai Akbar dulu, silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Akbar. Perkenalkan, nama saya Naila. Ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Apa yang dimaksud dengan unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Apa yang dimaksud dengan senyawa? Senyawa adalah zat tunggal yang masih dapat diuraikan melalui reaksi kimia. Dan apa yang dimaksud dengan campuran? Campuran adalah gabungan dari beberapa zat tunggal tanpa perbandingan tetap dan tidak terikat secara kimia. Jelaskan macam-macam campuran. Dua campuran yang masih dapat didapat tabel
Tidak dapat dipisahkan senyawa. Tinggal dan tersusun campuran gabungan beberapa zat dapat dipisahkan beberapa unsur. Ada dua contoh pemanfaatan unsur dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, besi sebagai kegunaannya bahan bangunan, Udah boleh emas permisi aja kegunaannya keluar. sebagai perhiasan, dan oksigen kegunaannya sebagai Udah, pernafasan. permisi nak ke apa? UKS saja nak. Udah. Oh, sebelumnya ada yang mau menanggapi nak? Kira-kira, ya silakan Febri, ya. Namanya Febri ya. Kenalkan, nama saya Febri. Saya ingin Ya. bertanya, jelaskan macam-macam zat campuran. Macam-macam zat campuran itu ada dua. Yang pertama, campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan unsur penyusunnya. Kedua, campuran heterogen. Campuran yang masih dapat dibedakan unsurnya. Oke. Ada lagi? Ya, silakan nak. Namanya dulu nak Sel. Ya, Nama saya ya. bagaimana cara membedakan senyawa dengan campuran dalam Silakan. Bagus ya pertanyaannya ya. Cara membedakan mana senyawa, mana campuran dalam kehidupan sehari-hari. Tanya ada zat ini, mana yang senyawa, mana yang campuran. Ya, boleh kawannya dibantu nak, nggak apa-apa. Yang kuat nak, yang kuat. perbandingan tetap dan contohnya adalah gabungan beberapa zat dapat dipisahkan. Ya, bagaimana? Siapa tadi udah nak? Jelas? Yang lainnya ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Oke lah, diakhiri dulu nak. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu buat kelompok 5. Supaya agak-agak fresh ya, kita mau ice breaking sedikit ya. Oke, ini ada ice breaking warna ya. Jadi kalian di sini ingat ya, yang kalian sebutkan itu warnanya ya. Sudah? Sudah? Halo, siap-siap. Kita ice breaking sebentar. Ya. Nah, lihat nih sini perintahnya. Perintahnya adalah sebut warnanya, bukan tulisannya. Paham? Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ya. Ya. Siapa? Oke. Ya, ini udah ya. Ini warna apa? Berarti banyak yang nggak konsen nih ya. Oke, yang lagi nih ya, lanjut lagi. Ini warna ungu ya, kan ini warnanya bukan tulisannya. Oke, lanjut lagi. Masih ada yang jawab pink ya tadi ya.
Oke, lanjut ya. Ya. Iya. Nah, ini yang kuliah. Oke ya, udah semangat semua ya. Jadi ini untuk menguji konsentrasi kalian ya. Ternyata udah balik konsentrasinya ya. Nah, kita lanjut lagi ya dari yang hasil diskusi kalian ya. Kita bisa menyimpulkan ya bahwa unsur, apa itu unsur? Unsur adalah tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih ya, jadi unsur merupakan zat tunggal yang tidak bisa diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Nah, Bu, tadi unsur itu disusun oleh apa? Oleh yang namanya atom ya. Unsur itu berarti dia tidak bisa diuraikan lagi karena dia udah tunggal ya. Nah, kemudian ada senyawa. Apa itu senyawa, Nak? Senyawa adalah zat tunggal dapat diuraikan melalui reaksi kimia. Oke, jadi senyawa itu zat tunggal ya, tapi nah kalau tadi unsur tidak bisa diuraikan, maka kalau dia senyawa masih bisa diuraikan, tetapi senyawa ini diuraikannya melalui reaksi kimia. Nah, contohnya apa tadi, Nak? Contoh senyawa tadi apa? Air, ya, air yang kita minum itu termasuk senyawa. Apa lagi, Nak? Garam, ya, garam yang ada di dapur ya. Terus apa lagi? Gula, ya, itu merupakan beberapa contoh senyawa yang ada di lingkungan kita ya. Ya, pasti di rumahnya tuh pasti ada garam, ada gula, ya kan? Nanti ada cuka lagi, ya, kalau yang suka buat acar ini mamanya dia. Oke, kemudian ada campuran. Nah, campuran itu apa, Nak? Campuran Gabungan dari beberapa zat tunggal dalam perbandingan tetap berbeda caranya. Oke, campuran merupakan gabungan dari beberapa zat ya, tanpa perbandingan yang tetap dan masih mempertahankan sifat aslinya. Nah, tadi campuran dibagi menjadi berapa? Menjadi dua. Apa saja yang pertama? Campuran homogen. Artinya apa? Campuran yang tidak dapat dibedakan unsur penyusunnya. Iya, campuran homogen adalah campuran yang dia tidak bisa dibedakan unsur penyusunnya. Nah, kalau Ibu bawa agar-agar ini contoh campuran apa, Nak? Homogen. Kenapa? Karena masih bisa nggak dipisahkan mana jelinya? Enggak. Mana gulanya? Enggak. Berarti dia campuran homogen. Kemudian yang kedua campuran apa?
Campuran heterogen. Apa itu campuran heterogen? Campuran yang masih dapat dibedakan penyusunnya. Iya, campuran yang masih dapat dibedakan unsur-unsur penyusunnya. Oke, nah sebelum kita akhiri ya, kita buat refleksi. Nah, Ibu akan bagikan kertas ya pada kalian. Dan ini masing-masing Ibu bagi satu kertas. Tugas kalian tuliskan apa saja yang sudah kalian pelajari pada hari ini ya, yang sudah kalian tahu pada hari ini apa saja, silakan kalian tuliskan di sini. Jadi kamu bisa menuliskannya dengan kata-katamu sendiri gitu ya. Ya, tuliskan apa yang sudah kamu ketahui hari ini ya. Nah ini sakit ya tadi ya giginya. Oke. Silakan nakku, yang boleh yang kamu rasakan juga setelah kita belajar unsur, senyawa, campuran itu apa yang kamu rasakan kira-kira? Iya. Misalnya setelah saya belajar unsur, saya merasa apakah senang, apakah sedih, apakah terharu mungkin? Ya, buat refleksi ya, ini namanya refleksi. Dah. Ya, kalian tuliskan dengan bahasa kalian sendiri kira-kira apa yang sudah kalian rasakan atau yang sudah kalian ketahui pada materi hari ini ya. Oke, silakan Ibu kasih waktu 5 menit ya nak ya. Silakan kalian tulis. Iya. Apa aja boleh. Namanya dibuat lah ya namanya ya. Iya. Silakan nak. Hilmi, nggak dapat kertasnya? Oh iya Hilmi yang nggak dapat. Aduh. Tuh. Nah Hilmi, nah silakan. Ada pulpennya Hilmi. Ya. Oh sudah, boleh dikumpulkan ya? Sudah. Iya, iya nggak apa-apa. Silakan nakku. Ya, ya boleh lah sini. Udah. Oke, sini. Udah, siapa udah? Udah. Ini enggak boleh enggak? Udah, sini nakku. Kasih ya. Udah nak. Udah. Sini. Sudah. Ya, sudah. Oke, sudah. Baca. Silakan nak. Kasih ya. Nah, kalau sudah, kita akan buat kuis singkat ya. Sudah? Kalian coba jawab ini nak. Oke. Nah, coba kalian jawab sini ya. Oke, sini. Satu ya. Zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana disebut unsur. Jawabannya apa ini? Atau satu orang ya? Coba Ibu pilih dulu. Si yang nggak ada suaranya dulu ya. Coba Ibu. Maria, mana Maria? Mana yang nama Maria? Oke, Maria. Jawab Maria, nomor 2. Ya. Oke. Dah. Lanjut Maria, baca. Contoh unsur berikut ini adalah Jawabannya apa? Ya jawab. A. Garam dapur. B. Air. C. Emas. D. Gula. Mana yang termasuk unsur? A. Benar mana? Salah. Jawabannya
Ya, betul. Garam dapur senyawa. Oke, lanjut lagi ya. Udah habis ya. Jadi sebelum kita akhiri ya, untuk pertemuan kita selanjutnya ya kita akan ya membuat mini project ya. Ya, kalian nanti diberikan tugas untuk mengamati ya zat-zat yang ada di lingkungan sekolah kita, apakah termasuk unsur, senyawa ataupun campuran ya. Jadi untuk pertemuan hari ini terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.